Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, ini nih, lawak banget. Anggota tim hukum Paslon 1, Bambang Wijoyanto atau BW, ibarat ngerasa si paling suci dengan mengkotor-kotorkan orang lain. Malah belakangan ketahuan dia lebih kotor. Dalam sidang lanjutan kemarin, yaitu mendengarkan saksi dari Paslon 02, Pak BW gagah-gagahan menolak kehadiran Prof. Edi Hiarij yang dihadirkan sebagai saksi ke persidangan dengan alasan demi menghormati sidang yang sakral. Seorang tersangka tidak sepatutnya dihadirkan dalam sidang. Ini menurut Pak BW ya. Nah, dikutip dari kantor berita kompas.com, Pak BW mempersoalkan kehadiran Prof. Edi dalam sidang karena ada berita bahwa KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pak Edi. Jadi Pak BW berpandangan seseorang yang berstatus sebagai tersangka semestinya nggak dihadirkan dalam sidang demi menghormati MK. Dan karena itu Pak BW memilih untuk walk out selama Pak Edi atau Prof. Edi yang memberikan keterangan sebagai ahli. Teman-teman, tentu hal ini direspons oleh para peserta sidang, terutama Prof. Edi sendiri. Prof. Edi, guru besar hukum UGM ini, keberatan dengan pembunuhan karakter kepada dirinya yang saat itu dihadirkan sebagai ahli, yang keahliannya tersebut nggak ada hubungannya dengan tuduhan miring Pak BW. Udah nggak ada hubungannya dengan kapasitasnya sebagai ahli, dan itu juga tuduhan Pak BW itu ngawur. Pertama, soal nggak ada hubungannya dengan kapasitasnya sebagai saksi ahli. Prof. Edi dihadirkan untuk memberikan keterangannya terkait tuduhan pemilu curang karena keahliannya di bidang hukum, bukan karena apa yang pernah menjadi kasus yang menjeratnya ya. Nah, kedua, tuduhan Pak BW bahwa Prof. Edi adalah seorang tersangka itu jelas ngawur. Kenapa ngawur? Prof. Edi memang pernah menjadi tersangka. Namun kemudian statusnya sebagai tersangka sudah gugur melalui mekanisme pra-peradilan yang ia tempuh di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, ini artinya kalau kita berbicara dalam konteks hukum, ya kan, karena status tersangka itu kan konteksnya hukum ya. Prof. Edi ini bukan tersangka seperti yang dituduh oleh Pak BW, terutama pada masa sidang kemarin. Justru sebaliknya ya, bak menepuk air di dulang, ya, terpercik ke wajah sendiri atau ke muka sendiri. Justru Pak BW lah tersangka sebuah kasus karena pernah memberikan keterangan palsu di sebuah persidangan. Prof. Edi, seperti dikutip dari kantor berita kompas.com, menyindir balik Pak BW yang justru hingga hari ini masih tersangka dan menurutnya hanya mengharap belas kasihan ketika ditetapkan sebagai tersangka beberapa bulan yang lalu. Kata Prof. Edi, jadi saya berbeda dengan saudara Bambang Wijoyanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponir. Ya, Prof. Yusril juga merespon sikap gagah-gagahan Pak BW ini, yang menurut saya justru lebih savage lagi. Jadi Prof. Yusril menguak fakta bahwa justru yang masih berstatus tersangka di mata hukumnya Pak BW sendiri. Kata Prof. Yusril, kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijoyanto sendiri. Beliau itu kan tersangka. P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir, status beliau itu lagi. Nah, apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup, kata Prof. Yusril. Intinya, Prof. Yusril tegesin bahwa Prof. Edi bukan tersangka. Justru Pak BW yang tersangka. Segala gaya-gayaan Pak BW walkout segala lagi. Kata Prof. Yusril, kalau orang di SP3 itu close. Orang dimenangkan pra-peradilannya, itu close. Nah, orang ini nih, maksudnya Pak BW ya, tersangka. Cuman dideponir, tidak dimajukan ke pengadilan. Sampai kapanpun menjadi tersangka, kata Prof. Yusril. Jadi Pak BW ini teman-teman pengennya nembak lawan dengan peluru yang telah lama dan akan selalu menancap di dadanya sendiri. Peribahasa Indonesianya begini, menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Atau peribahasa serupa dalam bahasa Inggris. Those who live in glass houses shouldn't throw stones. Atau mereka yang tinggal di rumah kaca, jangan suka lemparin orang pakai batu. Yang artinya, orang yang moralnya dipertanyakan sebaiknya nggak menghina moral orang lain. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.